Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah masuk ke seri yang kelima ya. Dan saat ini kita akan membahas tentang fermentasi pakan. Kunci keberhasilan kita dalam budidaya lele dengan sistem bioflok itu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah benihnya, yang kedua adalah pakannya, dan yang ketiga adalah manajemen pakan. Benih sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya. Sekarang pakan. Pakan apabila semakin tinggi proteinnya, maka itu akan semakin baik untuk perkembangan lele. Nah, yang ketiga adalah manajemen pakan. Di dalam manajemen pakan itu penting bagi kita waktu untuk memberikan pakan, kemudian berapa kali dalam sehari memberikan pakan, dan yang ketiga yang terpenting juga adalah fermentasi pakan. Nah, apa itu fermentasi pakan? Ikutin terus channel saya ini. Fermentasi pakan merupakan suatu proses yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi, sehingga terjadi perombakan kimia terhadap suatu senyawa kompleks menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana yang dilakukan oleh mikroorganisme. Senyawa kompleks yang ada dalam pakan diantaranya yaitu karbohidrat, protein, dan lemak akan diubah menjadi glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol, sehingga dapat menghilangkan bau yang tidak diinginkan dalam kolam dan meningkatkan daya cerna ikan. Keuntungan menggunakan pakan fermentasi dengan probiotik adalah: 1. Penggunaan pakan lebih hemat. Yang kedua, memotong rantai peptida protein menjadi protein rantai pendek. Yang ketiga, pakan langsung bisa dicerna oleh ikan. Yang keempat, tekstur pelet menjadi lebih lembut. Yang kelima, merangsang nafsu makan ikan. Yang keenam, daging ikan lebih padat. Dan yang ketujuh, baik untuk proses pemeliharaan air. Oke, kita akan buat biangnya untuk memperkaya probiotik Petrofish ini. Kita buat biangnya terlebih dahulu ya, dengan bahan yaitu air bersih dalam botol, kemudian kita menggunakan probiotik Petrofish, kemudian yang terakhir kita juga menggunakan molase. Nah, tahap untuk pembuatan biang yaitu pertama, menggunakan saja timbang molase sebanyak 30 ml. Oke. Setelah itu diencerkan dengan air panas. Tujuannya yaitu membunuh bakteri yang ada di molase ini. Tuang air panas sebanyak 300 ml. Oke. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk rata kira-kira 30 detik, kita masukkan ke dalam air bersih ini. Oke, baiknya ditambahin terlebih dahulu dengan air bersih lagi hingga batas sebegini. Ayo masih aja ditambahin lagi. Stop. Berikan ruangan ya, berikan ruangan udara antara molase dengan tutupnya ini. Kemudian tambahkan probiotik Petrofish sebanyak 10 ml atau setengah tutup botol, kurang ya, setengah tutup botolnya ini kita masukkan. Setelah itu kita tutup dengan penutupnya, kalau bisa dilapisin dengan plastik, dan kita ratakan, kemudian simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung pada suhu ruangan. Biarkan menjadi biang kira-kira sekitar 24 jam, disimpan selama 24 jam. Oke. Nah, ini adalah biang yang sudah kita simpan selama 24 jam. Indikasinya apa? Di sini muncul buih-buih, dan kita dibuka tadi, keluar gasnya, dan tercium aroma khas molase dengan fermentasi. Seperti itu baunya. Teman-teman nanti bisa coba di rumah. Kemudian langkah pertama yaitu
Kita akan melakukan fermentasi pakan dengan biang ini. Langkah awalnya yaitu timbang pakan sebanyak 2 kilo. Jadi kita memberikan porsi makan ini kira-kira untuk 1 hari setengah. Timbang 2 kilo. Nah, sudah. Nah, kemudian kita memberikan biangnya sebanyak 400 ml, atau gampangannya teman-teman perbandingannya adalah 1:2. 1 kg pakan 200 ml biang. Jadi karena ini 2 kilo pakan, maka di sini adalah 400 ml biang. Timbang. Oke. Kemudian supaya nanti tempatnya enak, kita langsung campurkan di bak seperti ini. Pakannya dicampur terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan biangnya. Diaduk-aduk. Pastikan tidak ada air yang tersisa di dasar pakan ini. Semuanya teraduk. Kalau kita lihat di sini, pakannya menjadi basah. Apabila sudah tercampur rata, kita aduk tadi selama hampir 1 menitan aja ya. Ya. Kemudian pakan kita simpan. Pakan kita tutup rapat, jangan ada udara yang masuk, dia harus kedap. Kemudian kita simpan selama minimal 24 jam. Lebih baik lagi bisa sampai 2 hari. Indikatornya sebenarnya dia muncul nanti sistem ragi di permukaan pakan, itu akan muncul jamur berwarna putih. Tetapi hati-hati ketika fermentasi pakan dilakukan muncul jamur berwarna kuning, berarti jangan diberikan kepada ikan karena itu sudah masuk berbahaya. Tapi kita cari amannya, kita fermentasi minimal 24 jam, maksimalnya 3 hari. Oke, kita akan coba memberikan pakan pada benih lelenya. Ini adalah pakan yang sudah difermentasi, kemudian kita timbang 100 gram untuk 1 kolam. Timbang, Cap. Pakan ini adalah feeding rate-nya sebanyak 5% dari biomasnya. Oke, teknik kita memberikan pakan ini juga harus ada tekniknya. Perhatikan tangannya juga harus posisinya begini, jangan begini ya. Kalau begini itu sebarannya akan lebih merata. Kita berikan makan ikannya, kita panggil-panggil dulu, ikannya sudah mulai lapar. Nah, seperti ini sambil diayak ya. Dengan pemberian makan secara merata ini, insya Allah semua ikan kebagian makan. Oke, untuk kolam kedua. Demikianlah tutorial kita bagaimana kita membuat biang untuk pengayaan probiotik dan cara membuat fermentasi pakan, serta bonusnya tadi kita cara memberikan pakan yang baik kepada ikannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini. Kita akan jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.